Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Bermula ini satu fasal. Wa faraidul ghusli salasatu asya. Rukun mandi ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, adalah berniat. Fayanwil junubu raf'al janabati awil hadatsil akbari wa nahwi zalika. Berniatlah orang yang junub itu akan menghilangkan jenabah atau hadas besar dan yang seperti itu. Jadi niatlah dia mengangkat hadas. Nawaitu raf'al janabah fardhan alayya. Wajib sebut fardhan, ya. Atau nawaitu raf'al hadasil akbari fardhan. Atau nawaitul ghuslal wajib fardhan. Sengaja aku menghilangkan jenabah. Atau sengaja aku mandi hadas besar. Atau sengaja aku mandi wajib fardu. Kata fardu itu wajib ada, ya. Wa tanwil haidhu awin nufasa'u raf'a hadatsil haidi awin nifasi. Dan berniatlah perempuan yang haid atau nifas menghilangkan hadas haid atau hadas nifas. Yang paling masuk ke semua itu mandi wajib. Nawaitu nawaitul ghuslal wajib. Sengaja aku mandi wajib. Fardhan. Fardu atas. Atau mungkin kita terbiasa sengaja aku mengangkatkan hadas besar. Fardu. Nah, itu masuk ya. Janabah masuk. Janabah itu persetubuhan. Haid masuk, nifas pun masuk. Wa takunun niyatu maqrunatan bi awwalil fardhi. Adalah niat itu besertaan sekaligus dengan awal fardu. Mandi ini seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh disucikan, dibasuh. Masuklah rambut, kepala. Jadi mana saja air kena pertama kali, disitulah niat. Boleh paham insyaallah? Karena semua seluruh anggota tubuh ini termasuk rambut wajib dibasuh. Maka di mana air pertama kali kena, disitulah berniat di awalil fardhu, ya. Wahwa awal fardu itu wahwa awwalu ma yusalu min a'lal badani au asfalihi.
Awal fardu itu adalah permulaan yang dibasuh atas badan atau bawah badan. Artinya mana saja kena air pertama kali, disitulah terpasang niat. Masalah. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Kalau dia berniat setelah membasuh, falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Kalau ia berniat setelah basuh bahagian, setelah dibasuh, artinya kena air dulu baru berniat. Mestinya begitu air kena berniat. Ini air ya, misal kata basuh gini mana dia, udah kena basuh belum berniat, maka bahagian mana yang mula berniat, situlah yang terangkat hadas. Siramnya belum dia berniat, sah udah siram lah, belum berniat. Tangannya gini, misal kata kan, atau gini pun jadi, tak ada masalah. Yang penting ada menyengaja kena ke air itu. Belum dia berniat, pas air itu ngalir ke dekat mulut dia, baru berniat, sah mandinya. Tapi yang awal kena tadi wajib diulang basuh. Ya, jadi sah mandinya. Bermakna yang basuh tadi, walau yang dibasuh sebelum berniat tadi, dia sekedar basuhan biasa. Tapi setelah itu basuh. Setelah yang ini kena, selesai berniat dah, basuh aja segera. Ada masalah. Ya. Rukun yang kedua. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi ayil murtasili. Menghilangkan najis jika ada di atas badan. Jadi kalau mau mandi hadas besar, ada najis, buang, hilangkan dulu, sucikan dulu, ya. Wahada marajjahahu Rafi'i. Inilah yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i. Najisnya ada, basuh. Wa alaihi, berdasarkan pendapat inilah, fala yakfi ghaslatun wahidatun anil hadasi wa najasati. Tidak memadai, tidak sah satu basuhan sekaligus hadas dan najis. Di badan dia ada najis, ada benda najis itu. Benda najisnya ada, benda itu ain. Ya, benda itu ain, berarti namanya najis ainiyah. Bendanya ada. Nah, sucikan dulu itu baru mandi. Tak bisa sekaligus air itu untuk menghilangkan hadas besar dan mensucikan najis. Ya. Nah, inilah yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i. Ya. Jadi kalau benda najisnya ada, hilangkan dulu, sucikan dulu. Tak bisa satu basuhan untuk mengangkat hadas besar sekaligus mensucikan najis. Khilafiyah. Karena itulah maka tadi disebut ada yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i. Dikuatkan oleh Imam Rafi'i. Ya. Ini khilaf, tetap ada khilaf. Ada pendapat kalau najisnya ada di situ pun sekali satu basuh bisa sekaligus untuk menghilangkan hadas dan najis. Ada pendapat. Tetapi yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i tidak. Basuh dulu, hilangkan najisnya,
barulah menghilangkan hadas. Tetapi warajjahan Nawawiyul tifa'a bi ghaslatin wahidatin anhuma. Yang menguatkan oleh Imam Nawawi cukup satu basuhan untuk keduanya. Jadi untuk menghilangkan hadas sekaligus najis satu basuhan. Belum titik. Kalau tadi Imam Nawawi tidak. Ya, hilangkan dulu najis baru hadas. Sini katanya Imam Nawawi cukup satu basuhan. Oh, yang dimaksud satu basuhan itu wa mahalluhu, dan tempat pendapat Imam Nawawi begini, ma idza kanatin najasatu hukmiyatan, itu adalah apabila adalah najis itu najis hukmi. Najis hukmi artinya dia bernajis tapi warna bau rasanya sudah hilang. Itu namanya najis hukmi. Menurut kita tak ada sucikan dia, tapi tengok tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Itu najis hukmi. Kalau najis hukmi kata Imam Nawawi cukup satu basuhan sekaligus. Jadi kalau kita mandi hadas besar, tadi rukun yang kedua, hilangkan najisnya dulu. Inilah yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i. Sehingga kalau sekali basuh untuk menghilangkan najis dan hadas, tak sah. Kalau najisnya najis ainiyah, artinya benda najisnya ada di situ, nampak dia, ya. Tapi kalau najisnya hukmiyah, tak nampak najisnya, warna bau rasa tak ada, sedangkan kita mandi hadas besar, cukup sekali basuh untuk hadas besar, untuk najis. Amma idza kanatin najasatu ainiyatan, adapun apabila najis itu ainiyah, wajaba ghaslatani, ya, wajaba ghaslatani anhuma, maka wajiblah 2 kali basuhan. Sekali daripada najis, hilangkan dulu dia, baru basuh lagi untuk mandi hadas besar. Itu juga penjelasan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi kalau khilaf-khilaf itu biasa, ya. Yang ketiga, wa isalul ma ila jami'i sya'ri wal basharati, menyampaikan air ke seluruh bulu dan kulit, ya, seluruh bulu dan kulit. Wa fi ba'din nusakhi badalu jami'i usulun, di sebahagian naskah kitab kata-kata seluruh diganti dengan pangkal. Jadi menyampaikan air ke pangkal rambut dan kulit. Kalau kulit tentu dasar, kalau rambut pangkal. Bagi kita perbedaan naskah ini tidak prinsip, karena yang terpenting semuanya dibasuh. Wala farqa, tiada perbedaan, baina sya'ri ra'si wa ghairihi, antara rambut yang di kepala dan selainnya. Tak ada perbedaan, pokoknya semuanya wajib dibasuh. Wala baina khafifi minhu wal kasifi, tipis dan tebal. Wa sya'ril matfuri, tunggu. Wa sya'rul matfuru illam yasilil ma' ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu. Rambut yang digulung, di situ gelung-gulung, ya, rambut yang digulung, jika tak sampai air ke dalam kecuali dengan melepaskan gulungannya, maka wajib dilepaskan, ya. Apa yang dimaksud dengan kulit adalah zahirul jildi,
yang nampak, kulit yang nampak ini, ya. Wa yajibu yaslu ma zahara, wajib membasuh yang nampak min simakhai udunaihi, dari dua anak telinga. Maksudnya dari batas anak telinga ini. Nah ini kalau ke belakang lewatkan lubang tuh ke belakang. Pendek kata telinga yang nampak. Kalau ke tengah dah tak nampak lagi. Kalau kita cakap-cakap gini, mana yang nampak dari telinga itu? Itu wajib basuh. Hati-hati. Tentu bukanlah kita bisa mengukurnya, nengok cermin pun bisa tuh. Nah, cermin mana yang nampak? Itu dianggap sebagai bahagian luar. Wajib basuh. Wa min anfil majzu'in. Ya. Wa min anfil majzu'in. Dan hidung yang terpotong. Ya datang musibah mungkin atau apa, potong. Bagian yang nampak tuh wajib basuh. Itu dipandang sebagai bahagian luar. Nah ini kalau kita diam aja gini nampak ini putih hidung ini. Itu pun bahagian luar. Ya. Wa min syuquqi badanin, dan lipatan-lipatan badan. Lipatan-lipatan badan itu juga wajib dibasuh. Ya, wajib dibasuh. Ya. Wa yajibu ilsalul ma ila ma tahtal kulfati minal aqlafi. Wajib menyampaikan air ke bawah kuluf. Kulfah itu adalah kulit kepala kelamin laki-laki. Boleh jadi belum sunat, belum khitan, boleh jadi belum khitan. Jadi air wajib dimasukkan ke situ. Ya. Karena itu dipandang sebagai bahagian luar. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qudiha liqada'i hajatiha. Dan wajib juga disampaikan air kepada kelamin perempuan yang nampak ketika dia jongkok untuk menunaikan hajatnya. Buang air kecil, buang air besar, dia jongkok. Mana yang nampak kelamin itu mengembang waktu jongkok begitu, wajib dibasuh. Wa mimma yajibu ghasluhul masrubatu, dan diantara yang wajib membasuhnya adalah masrubah, cincin dubur. Li'annaha, karena cincin dubur itu talharu, nampak dia waktu membuang hajat. Fatasiru min zahiril badan, jadilah ia bahagian luar badan. Jadi dubur ini kalau kita sedang tidak buang air besar, dia nguncup begini. Waktu kita buang air besar, dia ngembang. Nah, jadi waktu nguncup seakan dia bahagian dalam. Waktu kita tekan dia seakan bahagian luar. Maka ini wajib dibasuh. Tuh, jadi mandi hadas besar mungkin taklah kita tekan dia, tapi wajib dibasuh. Bisa dengan ditekan, bisa dengan masukkan jari sikit. Sekedar perkiraan kita dia bahagian luar. Mau buang air besar tuh basuhnya pakai jari tengah kiri. Saya masukkan sikit. Karena kalau buang air besar dia tekan, sedang mandi mungkin kuncup karena dingin tuh begini, ya tekankan sikit supaya keluar dia. Ditekan. Karena itu dianggap sebagai bahagian luar. Ya. Itulah 3 rukun mandi. Niat, menghilangkan najis, dan menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, nanti kalau ada masanya kita membaca kitab yang lain,
Itu rukun mandi 2, yaitu niat dan menyampaikan air ke seluruh tubuh. Apakah dengan mengatakan 2 berarti tak wajib mensucikan, menghilangkan najis? Tetap wajib. Nah, ini hanya persoalan sistematika saja. Jadi bagi yang 2, niat dan menyampaikan air sesungguhnya masuk di dalamnya menghilangkan najis, hanya tak disebutkan. Nah, di sini disebutkan. Jadi kalau ada yang bilang 3 benar, yang bilang 2 benar. Seperti rukun nikah. Ya, ada yang sebut 3, kadang 5, kadang 6. Kalau 3 yang menikah suami dan istri, kemudian ucapan dalamnya ijab dan kabul, kemudian pengesah. Di situ dimasukkan saksi dan wali. Itu 6 dia, kadang 3. Ya. Kadang sebut 5. Itu suami dan istri, wali dan saksi dan ucapan. Jadi 5 dia. Kadang 6, suami, istri, saksi, wali, ijab, kabul. Nah, ini persoalan sistematika. Ya. Jadi persoalan sistematika tak usahlah menjadi satu hal yang prinsip. Ya, angka-angka saja itu. Oke? Oh iya. Nah, itulah. Belum saya anukan. Seingat saya udah saya pasang itu. Mana belum. Saya nggak pasang itu. Dah. Jadi sistematika rukun mandi sama aja dengan sistematika rukun nikah, sistematika rukun jual beli. Itu juga. Jadi tak usahlah dipersoalkan. Nanti ada yang bilang 3, ada yang bilang 6, ada yang bilang 5. Mana-mana pun betul. Wa sunanuhu ail ghusli, sunat mandi itu 5 asya'a, 5 perkara. At-tasmiyatu, mengucap bismillah, ya. Wal wudu'u kamilan qablahu, berwudu lengkap sempurna sebelum mandi. Wa yanwi bihil mu'tasilu sunnatal ghusli, ya. In tajarradat janabatuhu anil hadasil asghari wa illa nawa bihil asghara. Berniatlah orang yang mandi itu dengan wudhu tadi sebagai sunat mandi jika janabatnya tidak berhadas kecil. Jadi dia janabat tapi tak berhadas kecil. Misal, agak susah membayangkannya. Dia sudah wudhu, duduk. Dalam duduknya itu tidur. Tidur dalam keadaan duduk. Mimpi. Terbangun. Kan ada susah. Wudunya tak batal. Sebab tidurnya dalam keadaan tetap. Nah, kita pelajari itu. Yang membatalkan wudu. Tidurnya dalam keadaan tetap. Tapi wajib mandi hadas besar. Sebelum mandi sunat berwudu. Niatkan sengaja aku berwudu sunat mandi. Oke. Wa illa,
Jika tidak begitu, ya, artinya dia berhadas kecil. Nawa bihil asghar. Berniatlah dia sebagai mengangkat atau menghilangkan hadas kecil. Yang aman itu nawaitul wudu'ah. Nawaitul wudu'ah itu paling aman. Jadi kalau contoh pertama tadi dia masih nasi suci, duduk, tertidur, mimpi, terbangun. Niat dia sengaja aku mengangkat hadas kecil. Sengaja aku mengangkat hadas kecil fardu. Tetap niatnya fardu atasku sebagai sunat mandi. Wudu nggak ada sunat. Wudu tetap niatnya fardu. Ya. Dia sudah berwudu, sudah digunakan wudunya untuk sembahyangkah, bawa Quran atau tawaf, udah. Sunat berwudu lagi, itu namanya memperbaharui wudu. Niatnya tetap fardu. Nawaitul wudu'a fardhan alayya. Tetap. Cuma status wudunya sunat. Oke. Kalau begini model niatnya semua sepakat. Nawaitul wudu'a fardhan alayya lillahi ta'ala. Semua sepakat. Padahal dia masih ada wudunya. Tapi syaratnya wudu itu sudah pernah dipakai. Dia memperbaharui wudu lagi. Berwudu lagi lah saya, padahal belum batal. Nawaitul wudu'a fardhon alayya. Tetap bunyinya fardu, tapi statusnya sunat. Sepakat nih semua ulama kalau begini niatnya. Tapi kalau niatnya sengaja aku menghilangkan hadas kecil fardu atasku. Dia sudah berwudu, sudah dipakainya wudu tadi. Belum batal. Dia mau memperbaharui wudunya, mau berwudu lagi. Niat dia, kalau sengaja aku berwudu fardu atasku, semua ulama sepakat. Tapi kalau niat dia sengaja aku mengangkatkan hadas kecil fardu atasku, khilaf. Imam Ramli bilang tak sah. Oleh karena dia masih ada wudu. Imam Ibnu Hajar bilang sah. Ini bentuknya ajanya menghilangkan hadas, sebetulnya tidak hilang hadas, bentuknya aja ini. Itu pula. Tapi kalau nawaitul wudu'a fardhon alayya, semua sepakat. Paham nih? Ya, nanti kita balik kemari. Dan untuk wudu wajib pakai kata fardu. Salah saya. Untuk wudu tak perlu pakai kata fardu. Tak perlu. Salah saya. Untuk wudu tak perlu pakai kata fardu. Nawaitul wudu'a. Sudah sah. Salah. Mandi yang wajib pakai fardu. Ya. Karena mandi bisa mandi sunat, bisa mandi wajib. Kalau wudu tak ada wudu sunat. Semua wudu wajib. Cuma ada masanya sunat berwudu. Sunat berwudu bukan wudu sunat. Salah saya. Tadi saya koreksi. Udah saya koreksi ya.
Jadi untuk wudu tak perlu kata-kata fardu. Jadi kalau niatnya nawaitul wudu'ah. Nawaitul wudu'ah. Semua ulama sepakat. Tapi kalau niatnya nawaitu raf'al hadasil asghari. Padahal dia memperbaharui wudu. Dia sudah ada wudunya. Dan wudunya sudah dipakai, itu syaratnya. Wudunya sudah dipakai. Sebab kalau wudunya belum dipakai, dia memperbaharui wudu, itu pun khilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Dia sudah dipakai, sudah dipakai wudunya. Dia belum batal, berwudu lagi. Berwudu lagi. Niat dia nawaitul wudu'ah. Semua sepakat. Tapi kalau niat dia nawaitu raf'al hadasil asghar, sengaja aku menghilangkan hadas kecil. Khilaf. Imam Ramli kata tak sah, karena dia masih ada wudu. Ibnu Hajar kata sah. Bentuknya ajanya ini menghilangkan hadas, sebetulnya tidak, kata Imam Ibnu Hajar. Balik kembali. Jadi kalau dia intajarradat janabatuhu anil hadasil asghari. Jadi kalau janabahnya itu tiada hadas kecil. Ya, janabahnya itu tiada hadas kecil. Berarti dia suci dari hadas kecil. Contoh macam tadi lah. Kan? Ada wudu, duduk, tertidur, mimpi, terbangun. Wudunya tak batal. Karena tidurnya tidak lasak. Tapi berhadas besar. Sunat dia berwudu sebelum mandi. Ya. Sunat dia berwudu sebelum mandi. Kan? Oke ya. Tapi tak perlu dia mengatakan sengaja aku mengangkat hadas kecil. Tak perlu. Karena dia tidak berhadas kecil. Jadi berniatlah dia sebagai sunat mandi. Berniatlah dia sebagai sunat mandi. Kan? Jadi jika tidak begitu, berniatlah dia mengangkat hadas kecil. Ya. Jika tidak begitu, berniatlah dia mengangkat hadas kecil. Artinya, kalau dia macam contoh mimpi tadi, dia duduk dalam keadaan tidak berwudu, terbangunlah dia. Maka dia niatnya mengangkat hadas kecil. Paham ya? Jadi dia, ini saya ambil dari Bajuri ya. Konstruksi niatnya nawaitul wudu'a sunnatal ghusli. Nawaitul wudu'a sunnatal ghusli. Sengaja aku berwudu karena sunat mandi. Nah, ya. Ini saya baca dari Bajuri. Ya. Jadi, kalaulah dia suci, niatnya nawaitul wudu'a sunnatal
ghusli. Tapi kalau dia tidak begitu, berarti dia dalam keadaan berhadas kecil. Tak ada wuduk dia, Tidurlah dia. Mimpilah dia, keluar air laki-laki dia. Terbangun, mandi. Sebelum mandi berwuduk dulu dia. Niatnya ya macam biasa. Nawaitu raf'al hadatsil asghar. Ya nawaitu raf'al hadatsil asghar. Sengaja aku mengangkat hadas kecil. Mungkin kita tak pernah lakukan atau mungkin pernah lakukan. Yang jelas berwuduk sebelum mandi hadas besar sunat. Bedanya, saya supaya jangan salah ya, berwuduk tak wajib pakai fardu. Bedanya kalau dia dalam keadaan suci dari hadas kecil, maka niatnya nawaitul wudu'a sunnatal ghusli. Sengaja aku berwuduk karena sunat mandi. Tapi kalau dia berhadas kecil, ya niat macam wuduk yang biasa-biasa kita lakukan setiap hari itu. Tapi ingat, status berwuduk itu sebagai sunat mandi. Boleh faham nih? Sebab seandainya ketika mandi hadas besar. Ini nggak ada cerita wuduk nih. Ketika mandi hadas besar, tidak terjadi perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Waktu mandi hadas besar, tidak terjadi perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Maka setelah mandi boleh langsung sembahyang. Ketika mandi tak terjadi yang membatalkan hadas, membatalkan wudhu, tak ada. Cemana cara dialah, kan? Tak tahulah. Pokoknya tak terjadi perkara yang membatalkan wudhu. Maka setelah mandi boleh langsung sembahyang. Kalau hadas besar terangkat, hadas kecil pun langsung terangkat. Yang besar aja sanggup, yang kecil apalagi. Kira-kira ya. Oke. Ada hal nih. Dah. Wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi, dan melalukan tangan ini ya, maksudnya menggosok-gosok atas anggota tubuh yang sampai. Kadang kata-kata melalukan ini diungkapkan dengan ad-dalk, menggosok itu hukumnya sunat, kecuali kalau tak digosok, tak sampai air, maka menggosok hukumnya wajib. Wal mualatu, berkesinambungan, jangan sempat kering dulu. Tapi saya rasa kita mandi mana sempat kering ya, mandi basah dan semua. Wa sabaqa makna fil wudu'i, sudah lalu pengertian mualat dalam berwudu. Waktu kita mengaji tentang wudu sudah disebut kata-kata mualat, ya. Wa taqdimul yumna min syaqqaihi 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari dua bahagiannya atas yang kiri. Kalau dia ada dua, kanan duluan, barulah kiri, ya. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun fil mabsutati minha at-taslisu wa takhlilu sya'ri. Ada lagi sunat mandi, banyak disebutkan dalam kitab yang besar-besar lah, tebal-tebal. Di antaranya meninggalkan mencelah-celahi rambut, itu di antaranya, ya.
Banyak lah. Jadi kalau ada dua dia, kanan dulu baru kiri. Ya. Menghadap kiblat itu diantaranya. Menutup pakai kain basahan. Ya. Oke, baik. Ini kitab kita ini menengah. Jadi matannya itu namanya matan takrib. Masih gini aja tebalnya. Ini karena hurufnya besar, kertasnya ukuran kecil, jadi kesan tebalnya. Kalau ibtidaiyah dulu lebih tipis dari ini lagi. Itu namanya matan takrib. Matan takrib yang kecil itu diuraikan, disyarahkan. Inilah dia jadinya. Namanya Fathul Qarib. Fathul Qarib dijelaskan lagi. Inilah namanya Hasyiah Bajuri. Yang edisi ini 4 jilid. Kan, edisi ini 4 jilid. Tak mahal nih. 4 jilid tak mahal. Cuma 861.000 aja. Ori Darul Minhaj. Darul Minhaj. 4 jilid. Nah, jadi kitab tuh dia begitu. Matannya kemudian diuraikan, kemudian dijelaskan. Gitu. Tadi kan saya tengok situ juga, cemana konstruksi niatnya ada di situ. Ya. Oke, kalau ibtidaiyah dulu, matan takrib. Nah, inilah dia penjelasannya, Fathul Qarib. Jadi kalau dialog lepas nih ya. Faslun. Bermula ini satu fasal. Wal irtisalatul masnunatu 17 ghuslan. Mandi yang sunat 17 macam. Banyak mandi sunat, bukan 17 nih, di antaranya lah. Ya. Satu, mandi Jumat. Ghuslul Jumu'ah. Jumu'ah. Juma'ah. Jumi'ah. Jum'ah. Nah, jadi mimnya bisa 4. Jumu, Jum, Juma, Jumi. Cuma yang paling fasih Jumu. Jumu'ah. Cara Arab, kalau cara Iran Jumu'at. Kalau cara Arab tamarbutoh jadi H. Kalau cara Iran tamarbutoh jadi T. Ya. Jumat. Nah, itu cara Iran. Jadi di Indonesia ada pengaruh pelafalan Iran, ada pengaruh pelafalan Arab. Hidayah. Itu cara Iran, cara Arab. Hidayat. Cara Iran. Salat. Zakat. Tapi madrasah, bukan madrasat. Mestinya kalau salat, zakat, madrasat. Kafarat. Mungkin boleh jadi juga lah. Kafarat itu keparat kan. Kan? Hamzat. Tapi jadinya Hamzah. Di Indonesia ini ada cara Iran, ada cara Arab. Yang paling Persia, yang paling bagus Jumu. Itu yang paling fasih. Jumu'ah ya. Min yaumil Jumu'ah. Jadi yang pertama mandi Jumat li hadiriha, bagi orang yang ingin mengerjakan sembahyang Jumat. Perempuan boleh sembahyang Jumat dalam hati Imam Syafi'i sekalipun. Kalau dia dah pergi sembahyang Jumat, tak perlu lagi sembahyang zuhur. Mata Imam Syafi'i. Ya, itu mata Imam Syafi'i. Belum biasa di sini tak apa. Jangan nanti kalau kita lihat orang sembahyang Jumat, ada jamaah perempuan, kita bilang aliran sesat. Padahal kita yang tak ada
pengetahuan di situ. Wah, ini dekat kiamat udahnya. Perempuan pula sembahyang Jumat. Perempuan tuh di rumah sembahyang. Kata kita, Anda berteguh kali perempuan sembahyang di rumah. Tapi sekarang perempuan main-main ke mall dah. Perempuan pergi ke mall, ke pajak, kemana lagi? Tempat-tempat wisata, berenang dia. Masa sembahyang di rumah? Cara sekarang? Ini cara berpikirnya tidak komprehensif. Kan? Kalau berkeras sekali dia, bahwasanya perempuan itu sembahyang di rumah, tak boleh ke masjid. Maka jangan perempuan ke pajak, jalan-jalan, wirid, antar anak sekolah, tak boleh rumah. Kan? Memahami itu harus ingat konteks. Kan? Jadi kalau mau sembahyang Jumat, mandi Jumat. Kalau tak mau sembahyang Jumat, tak sunat mandi Jumat. Ya. Wa waqtuhu minal fajri shadiqi. Waktunya sejak fajar nyata. Sejak fajar nyata bermakna masuk sembahyang subuh. Dari mulai masuk sembahyang subuh itu sudah sunat mandi. Meskipun ada pendapat mengatakan sore Kamis sudah masuk. Lepas asar sore Kamis. Ini khilaf. Biasalah dalam fikih kan. Kalau kita mandinya setelah masuk fajar nyata, yaitu sembahyang subuh Jumat, tak ada khilaf. Semua sepakat. Kalau kita mandinya untuk Jumat besok sore hari ini, sore Kamis, ada bilang iya, ada bilang tidak. Belajar aja kita mencari titik temu. Dan mandi 2 hari raya fitrah dan adha. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusl bi nisfil laili. Masuk waktu mandinya ini tengah malam. Jadi sejak tengah malam tanggal 1 Syawal. Sejak tengah malam tanggal 10 Zulhijjah. Sudah sunat mandi. Ya. Ya, jadi boleh mandinya besok. Iya. Kok ada nanya gini? Ya. Mandi lagi bisa mandi. Minta izin dulu, Ustaz. Jadi kan tadi katanya masuk waktunya tengah malam tanggal 1 Syawal. Jadi kalau besok kita mau sembahyang paginya mandi boleh? Coba. Begitulah. Ya, itulah masyarakat kita. Dan itu nyata. Bukan karangan. Kalau kita udah nerangkan, itulah kondisi kita umat Islam, ya. Istisqa, ayatul busuk yang Ta'ala, minta hujan pada Allah Ta'ala. Mandi minta hujan. Itu mau mandi, mau sembahyang, mandi. Ya. Macam kita di Medan tak perlu sembahyang, minta hujan. Iya, makanya guru-guru kita jarang menjelaskan ini untuk di Medan. Orang kita di sini alhamdulillah air ada terus. Cuma ada efeknya kita kalau ada ilmu, enggak maksud tentang mandi, tentang sembahyang, tentang istisqa. Nomor 1 kalau memang kita tak pernah karena kita tak pernah kurang air, jadi guru-guru tak pernah ngajarkan. Akibatnya ada kita tak ada ilmu tentang itu. Yang kedua, kalau pas mau melaksanakan sholat istisqa, kita tak tahu. Jadi gagap. Macam kita belajar cara mengingatkan imam kalau salah. Hampir tak pernah salah. Kesudahan sekali salah, kita tak pandai untuk mengingatkannya. Padahal kita tahu, bukan tak tahu. Tahu gitu. Cumananya nih, padahal dia tahu, udah belajar. Ini pun sama, karena kita tak pernah, boleh dikata tak pernah kekeringan, air ada terus. Jadi guru-guru kita pun tak mengajarkan sembahyang istisqa. Ya.
Terus saya minta ada terus air, banjir malahan. Wal khusufu lil qamar, sembahyang gerhana bulan, sunat mandi. Sembahyang gerhana matahari, sunat mandi. Ya, mau sembahyang gerhana bulan, mandi dulu. Mau gerhana matahari, mandi dulu. Okay. Dan mandi sebab memandikan mayat, sama ada mayatnya laki-laki, muslim atau kafir. Memandikan mayat muslim, mandi pula kita. Memandikan mayat kafir, mandi pula kita. Ya. Tapi kita orang Indonesia suka ada mistik-mistik kan. Yang mistikal tuh ada, jadi susah. Mandi orang kafir apabila dia masuk Islam. Dia masuk Islam, sunat mandi. Illam yujnib fi kufrihi aw lam tahidil kafirah. Jika ketika masuk Islam itu dia bukan sedang junub. Bukan sedang junub. Ya, junub dia, lepas junub mandi biasa dia lantas bersyahadat. Nah, ini wajib mandi. Ya. Atau jika dia tidak haid, perempuan kafir tadi. Sebab kalau haid, dia sedang haid masuk Islam, setelah Islam berhenti haidnya, wajiblah mandi. Bukan sebab dia masuk Islam, tapi sebab haidnya. Wa illa jika tidak, maksudnya jika dia junub atau dia haid, wajiblah mandi setelah Islam. Fil asahhi, menurut pendapat yang lebih sahih. Artinya dia junub masuk Islam. Dia junub masuk Islam. Kan? Khilaf ulama. Wajib enggak mandi? Yang lebih sahihnya wajib. Dia baru berhenti haid. Masuk Islam. Wajib enggak mandi? Khilaf. Ada kata tidak, ada kata wajib. Yang asahnya wajib. Kalau yang contoh saya pertama tadi itu salah dalam kaitan ini. Contoh saya pertama tadi memang wajiblah dia mandi sebab haid. Boleh paham nih? Tetapi melihat situasi sekarang ini, ambil saja yang ringan. Ambil yang ringan. Dia tidak junabah, dia tidak haid. Tidak barusan haid. Tidak barusan janabah. Masuk Islam. Sunat mandi. Tapi kalau akan menimbulkan persepsi nanti seakan-akan masuk Islam wajib mandi, atau saya hebohkan untuk mandi. Islamkan saja dia begitu. Oke? Begitu juga kalau ada yang mengatakan, dia haid nih. Atau dia baru junub nih. Masuk Islam, wajib mandi. Ya, asah. Pendapat yang asah. Pendapat sebaliknya, muqabil asah, tak wajib mandi. Maka kita yang menengok dalam situasi itu mana yang lebih ringan bagi si mu'allaf. Supaya jangan nanti menimbulkan kesan jadi Islam itu kok berat, sulit, susah. Ya, boleh paham? Yang ringan-ringan saja. Waqila yasqutu idza aslama. Ada pendapat mengatakan lemah tadi gugur kalau dia Islam tak wajib mandi. Walau dia baru selesai junub, baru selesai haid. Itu pendapat lemah. Ada masanya pendapat lemah ini kita ikut. Kalau pendapat yang kuat, saksi, wali, fasik tak sah. Jadi wali tak sah jadi saksi. Pendapat yang kuat. Lah kalau itu kita pakai sekarang, wah, kacau.
Kacau. Tak satu dua saksi atau wali itu fasik, tak sembahyang dia. Maka pakailah pendapat lemah. Pakailah pendapat lemah. Orang fasik boleh jadi saksi, boleh jadi wali. Ya. Pendapat yang kuat, sembahyang jenazah itu mesti suci. Pendapat kuat. Macam sembahyang biasalah, tutup aurat, menghadap kiblat. Tapi pendapat yang lemah, sembahyang jenazah boleh tak beruduk. Tak ada tu, tetap beruduk wajib. Itu pendapat kuat, pendapat lemah boleh. Pentingnya pada situasi kita tak beruduk, mau ikut sembahyang jenazah, ramai kali orang, tempat wuduk seberang, jauh, macam mana? Sedangkan ini tak kita dengar ada gelombang kedua. Kalau ada mungkin bisalah setelah bubar kita bisa ke sana cepat-cepat. Macam mana saat itu? Tapi saya pakai pendapat kuat. Itulah saya maksudkan sama kita. Ada masanya pendapat lemah ini bisa kita pakai. Makanya kalau berkeras dalam fikih itu lucu. Mukanya gini, nggak bisa. Kalau berkeras sebagai pendapat kuat, apa nggak zina aja sekarang? Orang walinya nggak sembahyang, orang saksinya nggak sembahyang, itu macam mana? Jadi kalau dah pakai pokoknya, itu bukan ilmu lagi. Pada paham? Jadi kalau nanti mengislamkan orang, dia baru haid, baru junub, ikutlah mana pendapatnya, mana yang memungkinkan untuk diamalkan. Ya. Wal majnunu, ini. Ya. Wal majnuni ya, bukan wal majnunu, itu wal majnuni ya. Wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Orang gila kalau sembuh dari gilanya, sunat mandi. Orang pingsan, sadar, sunat mandi. Orang sakit ayan, sadar, sembuh dari ayannya, waktu itu stabil balik, sunat mandi. Ya. Walam yatahaqqaq minhuma inzalun, jika tidak mengeluarkan mani. Waktu dia gila itu tak ada keluar mani dia. Fa in taq minhuma inzalun wajib al-ghusl ala kulli minhuma. Jika nyata keluar mani dari orang ini dalam keadaan dia gila, dalam keadaan dia pingsan, dalam keadaan dia ayan, wajib mandi. Ya, wajib dia mandi. Alhamdulillah diterapi dah, sembuh. Selama masa sakit tu, keluar dia mandi dia. Wajib mandi dia. Kan? Apalagi nih? Wal ghusl inda iradat ihram, ini enggak ada sama kita. Mandi ketika ihram. Tak ada perbedaan mandi orang yang sudah balik belum, orang gila, orang berakal, orang suci, orang haid. Jika orang ihram tadi itu tak mendapati air, tayamum dia. Ini tak ada sama kita. Jadi dia mau ihram haji atau mau ihram umrah, sebelum ihram itu mandi. Sunat. Ihram ni takbiratul ihram kalau sembahyang. Itu aja memahami, itu susah. Status ihram haji umrah itu sama dengan status takbiratul ihram, sama persis. Oke. Itu ada sama kita. Dan mandi kena masuk kota Mekah bagi orang yang ihram haji atau umrah. Ya, ihram haji atau umrah. Tapi kalau dia penduduk Mekah bukan karena ihram haji umrah, tak sunat mandi. Ya. Orang yang mau wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, sunat mandi. Orang yang bermalam di Muzdalifah, kemudian melontar jumrah yang 3 pada hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13 Zulhijjah, mandilah bagi orang yang melempar setiap jumrah itu.
Adapun melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah tak sunat mandi karena masih dekat waktunya dengan mandi wukuf. Ya. Ini nanti, ini sekedar untuk ilmu saja. Sebab kalau mau haji biasanya ada pelatihan kan, ada manasik, ada ya. Mandi untuk tawaf mencakup tawaf selamat datang, tawaf rukun dan tawaf selamat tinggal. Ya. Litawafi sadiqi bitawafi qudumin wa ifadatin wa wada'in. Mandi tawaf yang mencakup tawaf kudum selamat datang, tawaf ifadah, tawaf rukun, tawaf wada', tawaf selamat tinggal, itu sunat. Wa baqiyatu arsalil masnunati madkuratun fil mutawwalati. Mandi-mandi yang lain, banyak mandi sunat yang lain disebutkan dalam kitab yang panjang-panjang, di antaranya mandi memasuki kota Madinah. Masuk kota Madinah sunat mandi. Ya. Masuk kota Madinah itu sunat mandi. Situ apa namanya itu? Ada kuburan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Sini disebutkan gerah, badan gerah, sunat mandi. Setiap malam Ramadan sunat mandi. Ya. Bau badan berubah, sunat mandi. Kalau kira-kira mau jumpa, berkumpul macam ngaji gini kan ramai orang, supaya jangan kebauan orang, sunat mandi. Banyak mandi-mandi yang sunat. Mengusap khuf, malam ni atau akan datang? Kitanya itu. Akan datang? Oke, akan datang khuf. Khuf ini, bayangkan dulu kaos kaki. Tapi bukan kaos kaki. Kaos kaki itu kan dia menutup semua itu. Tak ada celah. Bayangkan sampai di atas mata kaki. Gitu aja dulu. Itulah khuf. Bahannya terbuat dari, tak mesti kulit, tetapi tak masuk air. Jadi anggaplah dulu mata tangan saya ini mata kaki. Jadi macam stocking, macam kaos kaki dia dan di atas mata kaki, kemudian tak tembus air dan bisa digunakan untuk jalan jauh, naik turun bukit bisa. Itu dia. Maka sepatu tak masuk karena dia bukan macam kaos kaki, ada lubang-lubang dia. Sepatu macam kita biasa sini, ada lubang-lubang, tak bisa walaupun berbahan kulit. Jadi dia tertutupnya macam kaos kaki. Di atas mata kaki dan bisa dibawa jalan jauh. Orang akan bilang plastik kan bisa. Iya, ada tertutup. Oke, di atas mata, tapi bisa nggak bawa jalan jauh? Nggak bisa. Syaratnya 3 itu. Khuf. Nanti dia cukup diusap aja begitu. Kalau untuk berwudu, dengan keterangan akan datang. Pas ini kalau ada dialog kita silakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.